Tubuh manusia cukup luar biasa. Ini terdiri dari 7 oktalion atom. Sebagai perbandingan, 7 kali 10^27 atomnya, atau 7,00000000000000000000 atom. Tapi beberapa tubuh memiliki beberapa fitur langka yang lebih luar biasa daripada yang lain. Genetika kamu dapat memberi kamu kekuatan super konyol. Berikut adalah beberapa fitur tubuh paling langka yang hampir tidak dimiliki siapapun. Kamu punya salah satu sifat. 1. Tulang rusuk tambahan. Kebanyakan orang memiliki 12 pasang tulang rusuk sama dengan 24 total tulang rusuk. Namun, ada kemungkinan beberapa orang benar-benar memiliki 25 tulang rusuk. 1 dari 200 orang memiliki fitur tubuh langka yang disebut tulang rusuk serviks. Hadir saat lahir dan terbentuk di atas tulang rusuk pertama. Tumbuh di pangkal leher, tepat di atas tulang selangka. Kamu bisa punya tulang rusuk serviks di kanan, kiri, atau kedua sisi. 2. Mata beda warna. Ini adalah fitur utama langka yang disebut heterokromia. Berasal dari kata Yunani kuno heteros, yang berarti berbeda, dan kroma, yang berarti warna. Seseorang dengan heterokromia memiliki perbedaan warna mata. Ada 3 jenis heterokromia yang diketahui ada: lengkap, sentral, dan parsial. Seseorang dengan heterokromia lengkap memiliki 2 mata berwarna berbeda, seperti 1 mata coklat dan 1 mata biru. 2 warna berbeda pada iris yang sama dianggap heterokromia sentral. Terakhir, heterokromia parsial, hanya sebagian dari iris yang warnanya berbeda dari yang lain. Heterokromia sangat langka, dengan kurang dari 200.000 orang memiliki kondisi tersebut. 3. Rambut merah. Rambut merah alami lebih jarang dari yang kamu kira. Ini terjadi hanya 2% populasi di seluruh dunia, tetapi lebih sedikit umum, sekitar 2 hingga 6% di Eropa Utara dan Barat. Agar seseorang memiliki warna rambut ini, kedua orang tua harus memiliki gen tersebut. Ini mungkin tidak tampak seperti rambut merah yang tidak biasa. Ini mungkin karena semua orang yang mewarnai rambut mereka menjadi merah. Jumlah garis berambut merah yang ditampilkan dalam iklan tidak proporsional. Kita telah ditipu untuk berpikir fitur tubuh langka ini agak umum. 4. Mata biru dan abu-abu. Kebanyakan orang dengan rambut merah memiliki mata hijau, coklat, atau merah kecoklatan. Kombinasi rambut merah dan mata biru bahkan lebih jarang terjadi karena kedua sifat tersebut mengharuskan kedua orang tua memiliki gen tersebut. Mata biru sendiri sudah merupakan fitur yang cukup langka. Hanya diperkirakan 8 hingga 17% dari populasi dunia memiliki mata biru. Namun, warna mata yang lebih jarang adalah abu-abu. Telah dilaporkan kurang dari 1% populasi dunia diperkirakan memiliki mata abu-abu. Satu-satunya warna mata yang lebih jarang daripada abu-abu, merah, atau ungu. Yang kelima, darah emas. Hanya 0,6% populasi Amerika yang AB negatif. Tetapi itu bukan jenis yang paling langka di dunia. Renal. Darah yang sama sekali tidak memiliki antigen Rh jauh lebih jarang. Pada tahun 1961, seorang penduduk asli Australia menjadi orang pertama yang ditemukan memiliki golongan darah ini. Sejak itu, hanya sekitar 40 orang tambahan yang telah diidentifikasi memiliki golongan darah ini, menjadikannya fitur tubuh yang benar-benar langka. Renal dijuluki darah emas oleh banyak dokter dan ilmuwan karena sangat langka dan donornya masih sangat terbatas. Yang keenam, kolesterol teratur sempurna. Sementara banyak orang mungkin mencoba untuk menjaga kolesterol mereka di bawah kontrol, beberapa tidak perlu khawatir tentang hal itu. Orang-orang itu memiliki mutasi gen PCSK9. Gen ini membantu mengatur jumlah kolesterol dalam aliran darah. Ketika gen ini bermutasi dengan cara tertentu, ini membuat kolesterol jahat tetap rendah. Yang ketujuh, lubang kecil dekat telinga. 0,1 hingga 0,9% bayi di Amerika Serikat dan Inggris dilahirkan dengan lubang preaurikular. Fitur tubuh yang langka terlihat sedikit seperti insang, dan itulah yang diteorikan oleh beberapa ahli biologi evolusioner pada satu titik. Lubang ini pada dasarnya adalah saluran sinus yang berjalan di bawah kulit yang tidak seharusnya ada di sana. Ini ditandai dengan lubang kecil pada saluran tepat di depan telinga dan di atas saluran telinga. Lubang preaurikular dapat rentan terhadap kista dan infeksi. Dalam kasus ini, lubang dapat dihilangkan untuk mencegah masalah berulang. 8. Penglihatan warna super. Kemampuan kita melihat warna semua berkat sel di mata kita yang disebut kerucut. Biasanya orang memiliki 3 jenis kerucut membantu kita melihat warna. Namun, ada persentase orang yang disebut tetrachromats yang sebenarnya memiliki 4 kerucut. Fitur tubuh yang langka. Orang-orang ini dapat melihat 100 juta warna berbeda. Belakangan diketahui, kemampuan langka ini hanya dimiliki wanita. Yang kesembilan, albinisme mata. Kamu mungkin tidak tahu, sebenarnya ada 2 jenis albinisme. Albinisme oculocutenos, dikenal sebagai OCA, dan albinisme okular alias OA. Meskipun kedua bentuk dapat memiliki efek pada rambut,
lembut kulit dan pigmentasi mata, OCA terutama mempengaruhi pigmentasi kulit, sedangkan OA terutama mempengaruhi mata. Meskipun albinisme adalah ciri tubuh yang langka, OA bahkan lebih jarang. Diperkirakan jumlah orang dengan kondisi langka adalah antara 1 orang di 20.000 hingga 1 orang di 50.000. Albinisme okular tidak hanya mengubah warna iris seseorang, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan penglihatan, kepekaan terhadap cahaya, dan kondisi mata lain yang lebih serius. Yang ke-10, baris ganda bulu mata. Dengan bulu mata palsu magnet, kita semua bisa memiliki bulu mata yang lentik dan berlapis. Orang dengan distichiasis bagaimanapun sudah memiliki ini. Distichiasis, fitur tubuh yang langka, adalah suatu kondisi di mana deretan bulu mata ekstra muncul dari saluran kelenjar meibom. Ini hasil dari mutasi genetik gen FOXC2. Elizabeth Taylor memiliki mutasi ini, bersyukur memiliki bulu mata yang tebal. Bagaimanapun, deretan bulu mata ganda yang langka ini memiliki beberapa kekurangan karena rambut tumbuh di tempat yang seharusnya menjadi kelenjar minyak pada bagian yang dianggap basah dari kelopak mata, dapat menyebabkan robekan, iritasi mata, dan mata buram. Yang ke-11, perasa super. Hanya sekitar 25% dari populasi yang dapat dikategorikan sebagai apa yang oleh para peneliti disebut sebagai pengecap super. Perasa super ini memiliki papila rasa yang lebih terlihat titik-titik kecil di lidah daripada yang lain. Fitur tubuh yang langka ini membuat mereka lebih sensitif terhadap rasa makanan tertentu, seperti yang pahit, manis, atau asin. Perasa super juga memiliki lebih banyak reseptor rasa sakit daripada non-perasa, sehingga mereka umumnya tidak menyukai makanan pedas. Mereka juga tidak merokok, tidak menyukai alkohol. Sayangnya, mereka juga tidak mengkonsumsi banyak sayuran karena sayuran cenderung pahit. Yang ke-12, pusar perut bagian luar. Kemungkinan kamu memiliki pusar ini. Dari peserta dalam sebuah penelitian, hanya 4% yang melaporkan memiliki pusar luar, fitur tubuh yang langka. Meskipun kamu tidak bisa memilih antara ini dan auti, beberapa telah beralih ke operasi plastik untuk mendapatkan pusar ideal mereka. Yang ke-13, tulang kokoh. Orang dengan mutasi pada gen LRP5 memiliki kepadatan tulang yang tinggi dan ini mengurangi risiko terkena osteoporosis. Penelitian mendapati bahwa mereka memiliki tulang yang sangat padat dan tidak memiliki riwayat patah tulang. Orang-orang ini memiliki tulang terkuat di seluruh planet ini. Tulang mereka begitu kuat sehingga para ilmuwan mulai mencoba membuat obat yang mirip dengan mutasi dalam upaya untuk mengobati dan bahkan mencegah osteoporosis. Yang ke-14, tidak adanya gigi bungsu. Gigi bungsu mungkin dulunya penting, tetapi akhir-akhir ini itu hanya menyusahkan. Ketika gigi bungsu yang merupakan geraham ketiga mencoba menembus gusi, mereka sering kehabisan ruang. Dengan mulut kita yang tidak mampu mengatasi masalah kepadatan, kita beralih ke ahli bedah mulut untuk mencabut gigi bijaksana itu. Meskipun tidak semua orang membutuhkan ekstraksi, diperkirakan 5 juta orang akan menjalani operasi setiap tahun. Menariknya, ada orang yang tidak perlu berpikir 2 kali tentang gigi bungsu mereka hanya karena mereka tidak memilikinya. Diperkirakan 35% populasi tidak memiliki gigi bungsu sama sekali. Tahu fitur tubuh langka lainnya? Beritahu kami di komentar di. Siapa yang udah nyebarin info terus merasa malu ketika tahu informasi itu salah? Saatnya mengakhiri beberapa mitos, kesalahpahaman, dan ketidakakuratan yang masih dipercayai banyak orang. Nomor 1. Wortel meningkatkan penglihatan kamu. Sebuah apel sehari mungkin menjauhkan kamu dari dokter, tapi tidak ada jumlah wortel yang mencegah memburuknya penglihatan kamu. Tubuh mengubah beta-karoten dalam wortel menjadi vitamin A yang dapat meningkatkan penglihatan kamu. Namun tubuh menghentikan konversi ini setelah memiliki cukup beta-karoten. Mitos nomor 2, kodok membuat kamu kutilan. Katak atau kodok tidak akan membuat kamu kutilan, tetapi bersalaman dengan seseorang yang memiliki kutil bisa. Kutil disebabkan oleh human papillomavirus yang unik pada manusia. Mitos nomor 3, kamu hanya pakai 10% dari otak kamu. Bagian otak yang digunakan pada suatu waktu sepenuhnya tergantung pada tugas. Otak mewakili 3% dari massa tubuh tetapi menggunakan 20% dari energinya. Pada akhirnya, kamu menggunakan setiap bagian otak hampir setiap hari. Mitos nomor 4, kopi menghambat pertumbuhan kamu. Tidak ada hubungan antara konsumsi kafein dan pertumbuhan pada anak. Penelitian mendapati bahwa peningkatan konsumsi kafein dapat sedikit membatasi penyerapan kalsium. Namun dampak kopi pada pertumbuhan kamu sangat kecil, sehingga 1 sendok makan susu dapat menggantikan efek dari 1 cangkir kopi. Mitos nomor 5, berenang setelah makan akan membuat kamu kram parah.
Meskipun orang tua kita memperingatkan kita untuk tidak melompat ke kolam dengan perut kenyang, tidak ada bukti nyata yang mendukung hal ini. Jika kamu langsung berenang setelah makan, tubuh akan mengalihkan sebagian aliran darah dari anggota badan untuk membantu pencernaan. Tetapi itu tidak cukup untuk menyebabkan kram serius atau mencegah kamu berenang. Mitos nomor 6, Napoleon pendek. Napoleon 5 kaki 7 inci yang pada awal abad ke-19 sebenarnya lebih tinggi dari rata-rata untuk orang Prancis. Desas-desus bahwa dia pendek hanyalah propaganda perang Inggris. Mitos nomor 7, alkohol membunuh sel-sel otak. Bahkan pada peminum berat dan pecandu alkohol, alkohol tidak membunuh sel-sel otak mereka, tetapi merusak neuron sehingga semakin sulit bagi neuron untuk berkomunikasi. Jadi tidak, alkohol tidak membunuh sel-sel otak. Mitos nomor 8, rambut yang dicukur tumbuh kembali lebih tebal. Mencukur rambut kamu tidak membuatnya lebih tebal, itu hanya membuatnya terasa kesat atau kasar. Itu karena ujung-ujung bulunya tumpul, bukannya halus, yang memberikan kesan bahwa bulunya tumbuh kembali lebih tebal. Mitos nomor 9, tembok besar Cina terlihat dari luar angkasa. Tidak, tembok besar Cina tidak terlihat dari luar angkasa. Tak ada satupun struktur buatan manusia yang terlihat dari luar angkasa. Namun, kamu dapat melihat seluruh kota di malam hari karena semua lampu buatan. Mitos nomor 10, mematahkan jari menyebabkan artritis. Mematahkan buku-buku jari kamu mungkin mengganggu orang-orang di sekitar kamu, tetapi itu tidak dapat menyebabkan artritis. Sebuah penelitian menemukan orang yang meretakkan buku-buku jari mereka tidak lebih mungkin mengembangkan radang sendi daripada mereka yang tidak. Tetaplah tenang dan teruslah bergerak. Mitos nomor 11, butuh 7 tahun untuk mencerna permen karet. Permen karet sebagian besar tidak dapat dicerna, tetapi bagian yang sesekali tertelan akan melewati usus kamu dan keluar dari sisi lain. Sama seperti apapun yang kamu makan yang tidak dibutuhkan, tidak dapat dicerna tubuh kamu. Mitos nomor 12, Mount Everest adalah gunung tertinggi. Mount Everest adalah gunung tertinggi di atas permukaan laut. Tetapi gunung tertinggi dari dasar ke puncak sebenarnya adalah Mauna Kea di Hawaii, yang hampir 1 mil lebih tinggi dari Everest. Everest berdiri 29.035 kaki di atas permukaan laut. Mauna Kea hanya berdiri 13.796 kaki di atas permukaan laut, tetapi gunung itu memanjang sekitar 19.700 kaki di bawah Samudra Pasifik. Lebih dari setengahnya terendam. Tinggi total Mauna Kea adalah sekitar 33.500 kaki. Mitos nomor 13, air menghantarkan listrik. Alasan kamu bisa tersengat ketika berdiri di air berlistrik adalah karena air umumnya mengandung mineral, kotoran, dan hal-hal lain yang menghantarkan listrik. Air murni atau air suling bukanlah penghantar listrik yang baik. Mitos nomor 14, bunglon berubah warna agar sesuai dengan lingkungannya. Perubahan warna tidak ada hubungannya dengan kamuflase agar sesuai dengan lingkungan mereka. Sebaliknya, mereka berubah warna sebagai respons terhadap suasana hati, suhu, kesehatan, cahaya, dan untuk berkomunikasi dengan bunglon lainnya. Mitos nomor 15, alkohol menghangatkan kamu. Meskipun kamu mungkin berpikir alkohol membuat kamu hangat, alkohol sebenarnya menurunkan suhu tubuh inti kamu karena darah mengalir deras ke permukaan kulit. Jadi, meskipun kamu mungkin merasa hangat di luar, suhu inti kamu sebenarnya semakin dingin. Mitos nomor 16, lidah kamu memiliki bagian rasa yang berbeda. Kemampuan rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami tidak ada di bagian lidah yang berbeda. Reseptor yang dapat merasakan berbagai rasa tes sebenarnya ada di seluruh lidah. Mitos nomor 17, unta menyimpan air di punuknya. Punuk unta tidak dapat menampung air sama sekali. Ini sebenarnya menyimpan lemak yang digunakan unta sebagai makanan ketika makanan langka. Jika unta menggunakan lemak di dalam punuknya akan menjadi lemas dan terkulai ke bawah. Dengan makanan dan istirahat yang tepat, punuk akan kembali normal. Mitos nomor 18, planet terdekat dengan matahari adalah yang terpanas. Suhu Merkurius mencapai 450 derajat Celcius pada siang hari, tetapi Merkurius bukanlah planet terpanas di tata surya. Planet terpanas adalah Venus, di mana suhu siang hari naik hingga 465 derajat Celcius. Mitos nomor 19, kelelawar itu buta. Sementara banyak yang menggunakan ekolokasi untuk bernavigasi, semuanya dapat melihat. Kelelawar tidak hanya tidak buta, tetapi beberapa spesies yang lebih besar dapat melihat 3 kali lebih baik dari kita. Mitos nomor 20, kencing di sengatan ubur-ubur menetralkannya. Mengobati sengatan ubur-ubur dengan buang air kecil di atasnya sebenarnya dapat menyebabkan seseorang lebih sakit, bukan lega. Urin sebenarnya dapat memperburuk sengatan ubur-ubur untuk melepaskan lebih banyak racun. Kamu harus menggunakan pinset untuk mencabut tentakel dan merendam kulit dalam air panas. Mitos nomor 21, banteng benci merah. Banteng sebenarnya buta warna. Mereka benar-benar menganggap gerakan kain matador sebagai ancaman. Itulah sebabnya mereka menyerangnya. Mitos nomor 22, aturan 5 detik.
Bukankah yang terburuk ketika sesuatu yang benar-benar ingin kamu makan jatuh ke lantai? Tetapi jika kamu mengambilnya dalam 5 detik, tidak apa-apa kan? Aturan 5 detik bukanlah hal yang nyata. Bakteri dapat mencemari makanan dalam hitungan milidetik. Mitos nomor 23. Anjing dan kucing buta warna. Anjing dan kucing memiliki penglihatan warna yang jauh lebih baik dari anjing maupun kucing dapat melihat dengan warna biru dan hijau. Mereka juga memiliki lebih banyak sel penginderaan cahaya di mata daripada manusia. Mitos nomor 24. Manusia hanya memiliki 5 indera. Penglihatan, penciuman, pengecapan, pendengaran, dan sentuhan hanyalah permulaan. Manusia mampu merasakan lebih dari ini seperti rasa keseimbangan suhu dan rasa sakit. Mitos nomor 25. Hiu dapat mencium bau darah dari jarak bermil-mil. Seekor hiu tidak akan datang untuk kamu dari seberang lautan jika kamu berdarah di dalam air. Wilayah otak yang bertanggung jawab untuk mencium bau diperbesar pada hiu. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi sedikitnya 1 bagian darah per 10 miliar bagian air yang kira-kira setetes darah di kolam renang Olimpiade. Tahu mitos lagi yang sering dianggap orang sebagai fakta? Saatnya tidur dan ambil selimut. Nah, biasanya kamu akan melongok ke bawah tempat tidur kamu kalau ada monster. Kamu baru saja menutup jendela dan menjaga diri kamu tetap aman di dalam, bukan? Tetapi bagaimana jika semua monster dan hantu yang kamu bayangkan begitu menakutkan dibandingkan dengan serangga tersembunyi di kamar kamu? Itu benar, Bung. Saat kamu tidur, tanaman merambat naik dan bersinar, bangun dan siap menggigit kamu, mengais properti kamu, dan meneror tanaman kebun kamu, dan banyak lagi. 7 serangga paling berbahaya yang muncul di malam hari. Bersiaplah semua, ini akan sedikit menyengat. Jangkrik. Di tengah teriknya musim panas, ketika burung-burung berhenti berkicau, bumi terus berkicau. Ya, jangkrik. Lalu mengapa kamu sangat membenci mereka? Iyalah, jangkrik terdengar bagus kalau kamu berada di luar. Ketika mereka berada di dinding kamu, mereka terdengar kurang menyenangkan dan mungkin sangat mengganggu. Penasaran, mengapa kamu hanya mendengarnya di malam hari? Serangga yang melompat ini, binatang malam dan paling aktif di malam hari. Jangkrik rumah secara khusus melekat pada cahaya, panas, embun, dan kelembaban. Mereka menghabiskan waktu siang hari di dalam celah atau di bawah kulit pohon, dan pada malam hari, mereka muncul mencari makanan dan pasangan. Yang melegakan adalah mereka tidak berbahaya, jarang bisa menusuk kulit manusia, tapi ya, mereka bisa menjadi sangat keras. Apa yang perlu kamu lakukan untuk menjauhkan mereka? Cari celah atau pipa yang bocor dan pastikan kamu menambalnya. Seperti kebanyakan hama lainnya, jangkrik menyelinap masuk melalui celah di fondasi, jendela atau kusen pintu. Jadi sekarang setelah kamu tahu tempat-tempat ini, hambat saja mereka. Kutu busuk. Mungkin ada alasan yang bagus mengapa seseorang mengucapkan kepada kamu, "Selamat malam, tidur nyenyak." Jangan biarkan kutu busuk menggigit. Tidak ada kejutan di sini. Ya, kita semua tahu yang terburuk dari jenisnya adalah kutu busuk, dan ya, mereka aktif di malam hari. Kutu busuk tidak dapat mengekstrak darah yang mereka butuhkan dengan cepat atau menempel pada orang dengan paksa. Sebaliknya, mereka menunggu sampai mangsanya tidak bergerak, seperti ketika mereka sedang tidur, sehingga mereka dapat menikmati darah mangsanya di waktu luang. Kutu busuk menjadi lebih aktif di malam hari karena saat mangsanya rentan dan karena kegelapan memberi mereka perlindungan. Serangga nokturnal kecil ini dapat hidup di tempat tidur kamu selama berbulan-bulan tanpa kamu sadari. Mereka hidup di bawah kasur, mereka cerdas, mereka metodis, dan mereka dapat memiliki gelar dalam bidang anestesiologi karena air liur mereka mengandung anestesi ringan. Sulit dan makan waktu untuk menyingkirkan kutu busuk. Cuci dan bersihkan ranjang tempat tidur kamu sesering mungkin. Periksa kotoran atau telurnya. Panas membunuh kutu busuk. Jika tempat tidur kamu sangat terkontaminasi oleh kutu busuk, kamu perlu mengasapi kamar tidur kamu. Kelabang. Pada awalnya, kamu mungkin berpikir, kelabang rumah menakutkan. Betulkah? Ya, itu mungkin tampak seperti bukan masalah besar. Tapi pernahkah kamu melihat mereka bergerak? Mereka berlari cepat dan sering tidak menentu. Jika terpojok, mereka mungkin menyerang, mengintimidasi. Itu bisa menjadi sangat menyeramkan. Kelabang juga bisa menyengat dengan kaki depannya. Tetapi alasan sebenarnya kami memasukkan teror kecil ini di dalam daftar kami adalah karena mereka sangat menakutkan. Kelabang rumah dapat memiliki 8 pasang kaki yang panjang. Meskipun namanya menyiratkan mereka memiliki 100 kaki, mereka juga dapat memiliki 15
hingga 177 kaki. Mereka bersembunyi di siang hari dan keluar di malam hari berburu mangsanya. Kamu mungkin melihatnya di area lembab atau dapur karena mereka tertarik pada tempat yang lembab, gelap, dan hangat, di mana mereka dapat menjaga kelembaban dan menyerap panas. Jauhkan mereka, tutup jendela kamu di malam hari, dan sumbat titik masuk seperti lubang antara saluran utilitas dan dinding. Ini dapat membantu. Nyamuk. Ya, selanjutnya adalah serangga bersayap paling menyebalkan yang pernah ada. Kami tidak perlu memperkenalkan nyamuk kepada kalian, bukan? Kita semua tahu betapa menjengkelkannya mereka, terutama ketika kamu pergi ke tempat tidur dan kamu baru merasa nyaman. Saat itulah mereka datang berdengung, bukan? Nyamuk, seperti yang kita tahu, menjadi jauh lebih aktif mulai sekitar senja. Pada saat matahari mulai terbenam dan ketika sudah cukup dingin, nyamuk menjadi liar dan menggigit kamu. Ini terjadi karena mereka dapat merasakan panas yang dihasilkan oleh tubuh kamu. Selain itu, saat tidur, tubuh kita menghasilkan sejumlah zat kimia yang sangat disukai nyamuk. Nyamuk kawin, bersarang, dan bertelur di genangan air. Mereka tidak membutuhkan banyak kelembaban, tetapi mereka akan mencarinya. Ada sekitar 170 jenis nyamuk di Amerika Utara saja. Beberapa yang paling berbahaya, nyamuk Culex, nyamuk macan Asia, dan nyamuk demam kuning menyebarkan penyakit seperti malaria, demam kuning, virus West Nile, dan Zika, dan lain-lain. Bagaimana cara melindungi diri kamu dari mereka? Cari tempat di halaman rumah kamu di mana kelembaban terkumpul seperti area basah, penumpukan di selokan, atau genangan air. Cobalah untuk tidak keluar pada malam hari tanpa semprotan serangga dan kenakan baju lengan panjang. Jika kamu terus mengalami masalah, tutup pintu dan jendela rumah kamu sampai kamu menemukan tempat berkembang biak nyamuk. Dan tentu saja, kamu selalu dapat menggunakan pengusir nyamuk. Serangga pencium terdengar menakutkan. Serangga pencium adalah jenis lain dari serangga nokturnal yang menyebarkan penyakit mematikan. Mereka tidur di siang hari dan biasanya menggigit manusia saat tidur di malam hari. Mereka disebut serangga pencium karena mereka sering menggigit di sekitar mulut atau area wajah lainnya. Serangga pencium juga membawa parasit yang menyebabkan penyakit cagas, infeksi sistematik yang dapat menyebabkan pembengkakan, masalah jantung, dan masalah pencernaan. Hampir 300.000 orang di Amerika Serikat terinfeksi parasit. Serangga pencium memiliki kepala berbentuk kerucut. Mereka berwarna coklat muda sampai hitam, meskipun beberapa spesies memiliki tanda merah, kuning, atau coklat di perut mereka. Bagaimana cara melindungi diri kamu? Kamu harus menambal retakan, memasang penyapu pintu, dan membuang tumpukan puing dari halaman untuk menjauhkannya. Ngengat adalah salah satu organisme yang paling beragam dan sukses di bumi. Menurut satu perkiraan, ada sekitar 160.000 spesies di dunia. Mereka sering dikenal sebagai kupu-kupu malam. Ngengat datang dalam warna dan pola yang begitu mempesona atau samar sehingga ideal untuk kamuflase. Bentuk dan ukurannya berkisar dari sekecil kepala peniti hingga sebesar tangan manusia dewasa. Mereka muncul setelah gelap untuk menyerbuki bunga dan terbang ke bola lampu teras dan sering tertarik pada nyala lilin dan apapun yang menyala. Para ilmuwan menduga bahwa ngengat dan serangga malam lainnya tertarik pada cahaya karena mereka menggunakan bulan untuk bernavigasi sebelum listrik ditemukan. Bagaimana kamu menyingkirkan mereka? Isi rumah kamu dengan cedar dan kombinasikan herba kering yang hancur dan bubuk seperti lavender, daun salam, cengkeh, rosemary, dan thyme. Laba-laba penenun orb. Apa yang lebih menakutkan daripada monster? Bagi sebagian orang, laba-laba. Laba-laba penenun orb adalah laba-laba yang keluar pada malam hari. Mereka membuat jaringan melingkar yang terorganisir, yang bentuknya mirip dengan jaring-jaring yang digambar dalam dekorasi Halloween. Itu benar, mereka dikenal dengan konstruksi web yang besar. Jaring laba-laba penenun bola taman yang sangat besar dan berdiameter hingga 3 kaki. Jika diamati di habitat aslinya, laba-laba penenun orb biasanya akan terlihat menggantung kepala di jaringnya. Mereka biasanya laba-laba nokturnal dan mereka benar-benar keluar pada malam hari untuk membuat atau memperbaiki jaring mereka. Beberapa laba-laba penenun bola meruntuhkan dan bahkan memakan banyak sutra jaring saat pagi mulai menyingsing. Meskipun penampilannya hampir menakutkan, penenun orb tidak dianggap berbahaya secara medis. Mereka jarang menggigit dan hanya melakukannya ketika terancam dan tidak dapat melarikan diri. Bagaimana kamu mencegah laba-laba ini? Tutup lubang, retakan, dan celah di bagian luar rumah untuk mencegah masuknya laba-laba ini ke ruang keluarga rumah dan singkirkan sampah tanah dan tempat lain yang berfungsi sebagai tempat berteduh laba-laba. Apakah kamu tahu lebih banyak
banyak serangga yang berbahaya dan cara lain untuk mencegahnya. Berbagilah dengan kami. Dan sebelum kamu tidur malam ini, pastikan kamu memeriksa sprei, celah dan retakan di dinding kamu. Selamat malam dan pastikan kamu tidur. Dunia ini penuh dengan keajaiban alam seperti Grand Canyon, Northern Lights, dan Niagara Falls yang cukup terkenal di seluruh dunia karena keindahannya yang spektakuler dan ukurannya yang terjal. Dunia yang kita tinggali penuh dengan tempat-tempat yang begitu aneh dan membingungkan sehingga bahkan sains tidak dapat menjelaskan keberadaan mereka. Berikut adalah beberapa tempat yang secara ilmiah tidak mungkin benar-benar ada. Shanai Timbisika, sungai mendidih. Jauh di dalam hutan hujan Amazon, terdapat sungai yang panasnya mencapai 196 derajat Fahrenheit atau 91,1 derajat Celcius. Untuk sungai yang mencapai suhu seperti ini, biasanya berarti ada gunung berapi di dekatnya. Tetapi yang mengejutkan, gunung berapi terdekat berjarak 700 km. Apapun yang menyentuh air direbus hidup-hidup, apakah itu katak atau ikan yang tidak curiga. Satu teori yang diyakini para ilmuwan dapat menjelaskan hal ini adalah bahwa sungai mungkin berada di atas garis patahan di bawah bumi, tetapi ini belum terbukti. Kata Tumbo, badai petir abadi. Siapapun yang takut kilat dan guntur harus menghindari bepergian ke Venezuela Barat. Langit malam di atas sungai Kata Tumbo menyala dengan kilat selama hampir 260 hari dalam setahun. Badai petir mulai sekitar jam 7 malam dan mengamuk terus sampai matahari terbit. Satu teori menyatakan bahwa uranium di bebatuan dasar mungkin berkontribusi terhadap badai petir. Tetapi ini kemudian diabaikan sebagai teori yang tidak mungkin. Fenomena yang tidak biasa ini masih menjadi misteri bagi semua ilmuwan yang telah melakukan penelitian tanpa henti untuk memahami penyebab badai petir abadi ini. Kodinhi, desa si kembar. Jumlah anak kembar yang lahir per tahun dapat bervariasi tergantung di bagian dunia mana kamu tinggal. India memiliki salah satu tingkat terendah untuk pasangan kembar yang lahir. Rata-rata adalah sekitar 9 per 1000 kelahiran. Namun, Kodinhi, sebuah desa kecil di India dengan sekitar 2000 keluarga, adalah rumah bagi setidaknya 400 pasang anak kembar. Tingkat rata-rata diperkirakan sekitar 45 per 1000 kelahiran yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Setiap tahun, semakin banyak anak kembar yang lahir dan tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian aneh ini. Ketel setan. Di pantai utara Danau Superior, ada air terjun luar biasa yang terbelah menjadi dua karena formasi batuan yang menyebabkan setengah dari sungai Brul berlanjut ke Danau Superior dan setengah lainnya jatuh ke dalam lubang gelap yang dalam selama sekitar 10 kaki dan menghilang. Air terjun yang menghilang ini dikenal sebagai Ketel Setan. Para ilmuwan telah mencoba segalanya, mulai dari mewarnai air hingga melempar bola pingpong ke dalam air, mencari tahu di mana aliran itu muncul kembali dari sistem gua. Ini telah terbukti menjadi upaya yang sia-sia karena benda-benda itu tidak pernah muncul kembali. Semakin memperdalam misteri, dianggap terlalu berisiko bagi orang untuk menjelajahi air terjun karena tidak ada cara untuk menentukan kemana air itu akhirnya mengalir. Dengungan Taos. Jengkel nggak ketika kamu mendengar suara mendengung rendah tetapi tidak dapat menentukan sumbernya? Sekarang bayangkan penduduk Taos, New Mexico yang frustrasi di mana dengungan menakutkan telah melekat di seluruh kota kecil sejak awal 90-an. Banyak penduduk Taos mengeluh tentang suara dengungan yang konstan. Ini dapat didengar di seluruh kota dan bikin stres. Selama 20 tahun, berbagai penyelidik telah mencoba menemukan dengungan itu, tetapi gagal mengidentifikasi sumber suara itu. Beberapa ilmuwan telah berhipotesis bahwa penduduk kota adalah pendengar super yang dapat mendeteksi suara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Namun, itu tidak memberikan jawaban yang jelas, malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan, menambah misteri. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda yang terkenal terletak di Samudra Atlantik Utara antara Bermuda, Florida, dan Puerto Rico, juga dikenal sebagai segitiga setan. Ini mencakup sekitar 500.000 mil persegi air dari ujung tenggara Florida. Sementara banyak kapal telah melewatinya dan pesawat komersial dan swasta secara rutin terbang di atasnya, ada banyak contoh ketika beberapa kapal hilang begitu saja. Meskipun pejabat pemerintah menyangkal keberadaan segitiga Bermuda, mereka tidak dapat menjelaskan mengapa pesawat dan kapal hilang di masa lalu. Sementara para ilmuwan modern telah berusaha untuk menyangkal teori tersebut, legenda segitiga Bermuda tetap hidup. Ada beberapa yang percaya bahwa anomali magnetik dapat menyebabkan kompas tidak berfungsi di daerah tersebut, menyebabkan kapal dan pesawat hilang. Lingkaran peri Namibia. Di sisi Atlantik Afrika Selatan, kamu akan melihat kumpulan tambalan melingkar merah di lantai berpasir Gurun Namib.
Lingkaran peri ini memiliki lebar antara 5 kaki hingga 130 kaki dan dapat dilihat dengan jelas dari ketinggian. Lingkaran-lingkaran ini juga menunjukkan tingkat magnetisme rendah yang aneh yang tidak dapat dijelaskan oleh para ilmuwan. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa itu disebabkan oleh semak beracun yang disebut Euphorbia damarana. Sementara yang lain berteori bahwa itu disebabkan oleh spesies rayap yang disebut Hodothermus mozambicus. Namun tidak ada yang terbukti. Tahu tempat lain yang lebih menarik yang secara ilmiah tidak mungkin tetapi masih ada? Beritahu kami di komentar di bawah. Banyak dari kita takut ini, takut itu, laba-laba, ular, badut, ketinggian, air. Gak akan habis daftarnya. Ketakutan ini membuat tangan kita basah dan bulu kuduk pun berdiri. Ketika ketakutan berubah menjadi ekstrim dan irasional, ini disebut fobia. Ini dapat menyebabkan tekanan dan kecemasan yang signifikan serta penghindaran obsesif pada objek atau pada situasi tertentu. Tonton terus jika ingin tahu beberapa fobia paling aneh yang dialami manusia. Yang pertama, aritmofobia atau numerofobia, takut angka. Matematika kamu bagus nggak? Kamu suka angka? Sementara kebanyakan kita mungkin takut pelajaran matematika sampai kita dewasa, beberapa memiliki rasa takut yang berlebihan dan irasional terhadap angka. Ketakutan atau fobia ekstrim ini disebut aritmofobia atau numerofobia. Orang yang mengalami fobia ini cenderung cemas saat mengerjakan matematika atau berurusan dengan angka secara umum. Diintimidasi oleh 1 dan 0, dia bisa ngumpet di bawah tempat tidur loh, dan kemungkinan 13 melompat keluar dari lemari. Fobia ini dapat mengganggu kehidupan seseorang secara signifikan. Bagaimanapun, matematika, setidaknya matematika dasar, bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, korofobia, takut menari. Dalam bahasa Yunani, koros berarti menari, dan tentu saja seperti yang kita ketahui, fobia adalah ketakutan. Ya, itu secara harfiah berarti takut menari. Jadi, keluar malam ke klub malam atau pergi ke Swan Lake di Opera House adalah hal yang mustahil. Korofobia tidak hanya terbatas pada tidak bisa menari, tetapi juga menghindari apapun yang berhubungan dengan tarian, baik itu acara, orang, atau tempat. Cukup dramatis, bukan? Yang ketiga, geliofobia, takut tertawa. Oke, siapa bilang tertawa itu baik untuk kesehatan dan jantung? Siapa bilang ini membuatmu bahagia dan membantu meningkatkan hubungan sosial? Tentu saja bukan geliofobik. Terlepas dari lelucon, tindakan tertawa itu ironisnya dapat menyebabkan kecemasan dan depresi jika seseorang menderita geliofobia. Bagi para geliofobik, tertawa tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyebabkan ketakutan yang ekstrim dan tidak logis. Mati karena tertawa tiba-tiba menjadi hal baru. Yang keempat, ablutofobia, takut mandi. Kamu baru pulang hiking nih, merasa kotor dan lelah. Saatnya mandi bersih dan merasa segar. Atau mungkin tidak, takut mandi, mencuci, atau membersihkan diri disebut ablutofobia. Berada di bawah shower untuk penderita ablutofobia adalah menakutkan. Dan sebisa mungkin mereka harus hindari. Meskipun hal ini dapat menyebabkan bau badan, kurangnya kebersihan, dan sebagai akibat isolasi sosial. Semua ini menjadi tidak signifikan ketika ablutofobik dihadapkan pada air. Kalau begitu, gak usahlah menyirami ketakutan akan ablutofobik ini. Yang kelima, helifobia, takut sinar matahari. Bunga matahari, sinar matahari, kecerahan, semua hal yang cerah, baik untuk memastikan suasana hati yang bahagia, melindungi tulang dan menjaga kita tetap sehat. Namun, bagi sebagian orang, sinar matahari adalah kutukan. Kondisi yang langka dan disayangkan, ada orang yang takut sinar matahari mulai mengalami kepanikan dan kecemasan saat berada di bawah sinar matahari. Fobia ini disebut heliofobia, bahkan dapat terjadi ketika terkena cahaya terang seperti sinar matahari, sering dikaitkan dengan bahaya yang dirasakan dari matahari. Sayangnya, heliofobik itu sendiri tidak dapat melepaskan diri dari ini. Yang keenam, linonofobia, takut tali. Seseorang yang menderita linonofobia cenderung menjadi ekstrim ketika memikirkan atau dikaitkan dengan tali, apalagi benar-benar melihat atau menyentuhnya. Mereka bisa menjadi cemas, mual, dan bahkan sesak nafas. Seorang linonofobia akan menghindari apapun yang berbentuk tali, baik itu benang jahit, tali sepatu, tali tambang, dan lain sebagainya. Diyakini orang dengan fobia ini mungkin pernah dikekang atau diikat sebagai hukuman ketika masih kecil.
Yang ketujuh, ergofobia, takut bekerja. Kita semua sesekali suka bolos kerja atau bahkan sering karena kita perlu istirahat dari tekanan pekerjaan kita. Tetapi bagi mereka yang ergofobia, pekerjaan atau lingkungan kerja penyebab kecemasan dan penderitaan yang paling besar. Beberapa takut jika harus kerja manual, yang lain berkenaan dengan pekerjaan itu sendiri. Banyak yang menderita ergofobia merasa sulit untuk mencari pekerjaan. Ergofobia dapat menyebabkan serangan panik besar-besaran yang menghambat kemampuan seseorang bekerja secara profesional. Jika hidup ini hanya main dan gak kerja, menjadikan seseorang bodoh, hanya kerja dan tidak ada main-mainnya, menempatkan penderita ergofobia dalam bahaya. Yang kedelapan, desidofobia, takut mengambil keputusan. Sebagaimana namanya, desidofobia adalah ketakutan membuat keputusan. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Tiba-tiba, keraguan-raguan kamu kemarin tentang rasa es krim mana yang harus dimakan membuat kamu bertanya-tanya, apakah kamu menderita fobia ini juga? Jangan khawatir, enggaklah. Desidofobia jauh lebih buruk. Dalam ketakutan ini, membuat keputusan apapun, besar atau kecil, sepele atau penting, tampaknya tidak mungkin. Orang yang menderitanya cenderung tidak mempercayai pendapat mereka sendiri. Ia terlalu bergantung pada orang lain untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk prediksi astrologi. Yang kesembilan, oktofobia, takut angka 8. Menariknya, setelah mengetahui tentang aritmofobia, ketakutan ini meskipun serupa jauh lebih spesifik. Oktofobia adalah ketakutan angka 8. Para oktofobik tidak hanya takut pada simbol 8 seperti yang terlihat ketika tertulis pada apapun, mulai dari alamat pos hingga iklan, tetapi mereka juga takut pada apapun yang membentuk kelompok 8. Dipercaya bahwa angka 8 yang menyerupai tanda infinity mungkin menjadi penyebab irasionalitas ini, bisa juga berasal dari masa lalu. Yang ke-10, optofobia, takut membuka mata. Dan piala diberikan kepada optofobia. Optofobia adalah rasa takut membuka mata, sementara kebanyakan kita membuka mata adalah fenomena alam. Bagi mereka yang hidup dengan ketakutan yang menyeramkan ini benar-benar mimpi buruk. Ya, tidak mungkin untuk tidak membuka mata jika kamu adalah manusia yang hidup. Ini mungkin yang paling melemahkan dari semua fobia karena seseorang tidak dapat melakukan apapun dengan mata tertutup. Para optofobia lebih suka tinggal di dalam ruangan dalam cahaya redup, sedih dan gelap tapi nyata. Apa yang kamu takutkan? Adakah fobia aneh yang mungkin kamu dengar yang membuatmu penasaran? Aneh, tidak logis, janggal. Ya, semua kata ini bisa digunakan untuk yang percaya tahyul atau tahyul itu sendiri. Apakah itu kucing hitam yang memotong jalanmu? Atau kamu menginjak retakan? Ironisnya, seringkali memilih merasa yakin inilah yang membawa kita menuju takdir kita. Atau seperti memberikan makna penting yang diacak yang merupakan bagian dari hidup kita. Setiap budaya memiliki versi dan variasi tahyulnya sendiri. Berikut adalah beberapa tahyul paling unik dari seluruh dunia. Beberapa yang menggelitik kita dan yang lainnya, ya tidak masuk akal lah. Ingin tahu? Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak. Yang pertama, apakah kamu menikmati makan mie dan sushi dengan sumpit? Nah, di Jepang, kamu gak akan pernah membiarkan sumpit kamu berdiri di mangkok, menyodorkan sumpit-sumpit ke dalam makanan kamu. Dianggap tidak halal. Mangkok dengan sumpit tegak cenderung menyerupai angka 4. Ini tidak hanya dianggap sial, tetapi juga menandakan kematian. Sangat mirip dengan dupa yang digunakan saat pemakaman. Menarik ya? Juga menunjuk dengan sumpit kamu ke orang lain dianggap tidak sopan. Saya yakin bahwa lain kali kamu menggunakan sumpit, baik di Jepang atau lain, kamu akan ingat sedikit tip ini. Yang kedua, kotoran juga bisa menjadi tahyul. Pernahkah kamu menginjak kotoran anjing dan mengumpat diri sendiri? Nah, pikirkan lagi deh. Menginjak kotoran anjing tidak selalu buruk. Meskipun dianggap menjijikkan di tempat lain, di Perancis malah dianggap beruntung jika kamu melakukannya dengan kaki kiri. Sebaliknya, kamu akan sial jika kamu menginjaknya dengan kaki kanan kamu. Dan di beberapa negara seperti Rusia, jika kamu kejatuhan kotoran burung, maka itu adalah keberuntungan. Pastikan kamu berdiri di bawah pohon saat kamu membaca atau piknik atau hanya membutuhkan keberuntungan. Yang ketiga, daging kambing. Bagaimana jika wanita punya jenggot di dagunya seperti jenggot kambing? Nah, di Rwanda, Afrika Timur, konon wanita yang makan daging kambing dia akan ditumbuhi janggut, bisa juga jadi keras kepala. Namun, teori ini dibantah oleh para wanita lokal. Kata mereka, ini hanyalah tipuan para pria untuk memonopoli semua daging.
Gimana menurutmu? Nomor 4, tahyul India. Beberapa negara Asia seperti India memiliki banyak tahyul. Beberapa di antaranya, nomor 13 adalah nasib sial. Cermin retak melambangkan kematian. Memotong kuku atau bercukur pada hari Selasa dan Kamis atau mencuci rambut pada hari Sabtu mengundang masalah. Suara gagak berarti menyambut tamu. Dan ini satu lagi, gatal telapak tangan berarti kamu akan mendapatkan uang. Wow. Yang kelima, kucing kepo. Analogi ini tampaknya jelas berasal dari Denmark. Di negara Skandinavia ini, kamu disarankan untuk tidak membicarakan hal-hal pribadi dan rahasia di kamar dengan kucing. Diduga, kucing yang kepo suka mendengarkan dan memikirkan kamu juga bergosip. Saya kira dinding hanya punya telinga, tetapi kucing ternyata suka ngobrol juga. 6. Mata jahat. Setiap budaya memiliki mata jahat, baik itu tatapan jahat atau kutukan. Di Bolivia, orang memiliki praktek yang menarik untuk menangkal kejahatan mata jahat. Efek sial dari mal de ojo atau mata jahat dapat dilawan dengan menggosokkan sebutir telur ke tubuh orang sakit. Telur dipecah menjadi segelas air, kemudian ditempatkan di bawah tempat tidur orang tersebut. Sebutir telur sehari menyingkirkan kejahatan. Yang ketujuh, sihir di Islandia. Islandia adalah negara yang penuh dengan cerita rakyat dan sihir, dan konon dihuni oleh elf, peri, dan troll. Keyakinan ini begitu kuat sehingga dilarang mengganggu makhluk-makhluk gaib ini. Sedemikian rupa sehingga bahkan jika jalan harus dibangun, mereka tidak dapat melewati wilayah yang menyihir. Begitu banyak jalan yang tidak dilewati. Yang kedelapan, jinns. Konon di Italia, ketika dua orang mengucapkan kata atau frasa yang sama secara bersamaan, mereka akan sial. Mungkin permainan jinns dimulai di Italia. Jika kamu melakukannya, kamu akan dikutuk jadi perawan tua selamanya. Namun, untuk menyelamatkan diri dari bencana ini, kamu harus segera menyentuh hidung kamu. Kamu akan terbebas dari kutukan. Yang kesembilan, teriris pisau. Di Turki, memberikan gunting atau pisau langsung ke tangan seseorang bisa mendatangkan kesialan. Hal ini dapat menyebabkan perkelahian antara dua orang ini. Jika hal ini terjadi, obatnya adalah menanam pohon ara di depan rumah mereka. Tapi hati-hati, jika mereka menebangnya, maka nasib buruk akan berlipat ganda. Lebih baik menjauh dari pohon ara dan semua benda tajam. Kesepuluh, hidup terbalik. Di Portugal, berjalan mundur dianggap sial. Ini memberitahu iblis kemana tujuan kamu. Dan jika iblis mengetahui rahasia itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jadi, mari kita berjalan ke depan di jalan yang lurus, oke? Tidak perlu menyertakan setan. Apa yang perlu kita lakukan dengan semua nasib buruk ini? Silangkan terus jari tanganmu, ketuk kayu, atau mungkin menunggu bintang jatuh. Apakah kamu tahu tahyul yang aneh, ganjil, atau menakutkan? Suka bepergian, suka menjelajah dan menikmati destinasi baru. Tetapi, lain kali kamu bepergian, waspadalah terhadap beberapa larangan aneh yang diterapkan oleh negara yang kamu pilih untuk berlibur, yang diterapkan kepada masyarakatnya. Ungkapan, saat di Roma berlakulah seperti orang Roma, mungkin lebih tepat seperti apa yang kamu pikirkan. Banyak larangan yang awalnya diberlakukan mungkin sudah mulai menjaga kesehatan dan keselamatan warganya, atau bahkan untuk menghormati sentimen keagamaan. Tetapi beberapa larangan malah konyol dan dipaksakan tanpa pembenaran apapun, legal atau sebaliknya. Mari kita cek beberapa larangan aneh yang diterapkan oleh berbagai negara dari seluruh dunia. Ikan mas dalam mangkok kaca. Ya, yang kamu dengar itu benar. Ikan mas dilarang disimpan di mangkok kaca bundar di Roma, Italia. Hal ini tidak hanya dianggap tidak manusiawi, tetapi para ilmuwan juga berteori bahwa mangkok membatasi aliran oksigen yang masuk dan dapat menyebabkan ikan menjadi buta. Apakah kamu kira ini berbau amis? Lalu, tunggu, masih ada lagi. Peraturan lain yang disahkan oleh pemerintah di Roma bahkan melarang pemberian ikan mas sebagai hadiah. Yang kedua, anjing berjalan adalah suatu keharusan. Menyesuaikan dengan orang Romawi dan hewan peliharaan mereka, peraturan lain menyatakan pemilik anjing diwajibkan untuk jalan-jalan dengan anjing mereka setiap hari. Jika aturan ini tidak dipatuhi, warga negara yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar $700. Selain itu, hewan peliharaan tidak boleh ditinggalkan sendirian di dalam mobil, terutama di musim panas. Jadi, mampir sebentar beli bir sementara si anjing menunggu di mobil, nggak boleh. Orang Romawi memang peduli dengan hewan peliharaan mereka, bukan? Yang ketiga,
mengunyah permen karet. Permen karet, permen populer, dibuat dengan mencampur bahan dasar permen karet dengan pemanis dan rasa buah yang berbeda. Tidak peduli berapa usia seseorang, semua orang suka mengunyah permen karet dan punya satu di kantong. Tapi bagaimana jika kamu tiba-tiba diberitahu membawa atau memakan permen karet tidak hanya tidak disukai, tetapi juga akan dikenakan denda yang sangat besar serta hukuman penjara. Nah, di beberapa negara seperti Singapura, mengunyah permen karet dilarang. Ini tetap sejalan dengan dorongan untuk mutlak menjaga kebersihan. Kecenderungan menempelkan sisa-sisa permen karet di tempat yang berbeda dianggap oleh hukum Singapura sebagai serangan terhadap upaya negara untuk mencapai kesempurnaan. Meski demikian, ada beberapa jenis permen karet yang sekarang diizinkan untuk alasan pengobatan. Yang keempat, rambut terlihat jelek seharian. Di sebagian besar negara, setiap orang memiliki hak menata rambut mereka sesuai keinginan mereka. Kamu bisa membiarkan rambutmu lepas atau diikat dengan kuncir kuda atau kepang. Kamu bisa membiarkannya berantakan atau rapi. Siapa peduli? Jika kamu tidak peduli, tentu pemerintah juga tidak. Republik Islam Iran memiliki perspektif yang berbeda. Kementerian Kebudayaan di Iran telah melarang banyak gaya rambut untuk pria yang dianggap kebarat-baratan dan karenanya menurunkan martabat. Ini termasuk belanak, paku, dan kuncir kuda serta rambut gel panjang untuk pria. Jelas tidak ada petualangan yang membuat rambut berdiri bagi para pria di Iran menurut saya. Yang kelima, fit dan tidak gemuk. Fit dan tidak gemuk adalah moto di Jepang. Karyawan yang kelebihan berat badan setara dengan denda bagi perusahaan di Jepang. Sebuah undang-undang di Jepang mengharuskan lingkar pinggang semua karyawan antara usia 40 hingga 74, baik itu di organisasi swasta atau pemerintah, diukur. Jika lingkar pinggang karena takut Tuhan marah melebihi jumlah yang diamanatkan pemerintah, karyawan tidak hanya akan dikenai diet, tetapi juga organisasi yang bersangkutan harus membayar penalti. Menggelikan. Undang-undang yang dimulai sebagai sarana untuk mengekang populasi yang kelebihan berat badan pasti menuai beberapa manfaat. Sebagian besar kelas pekerja saat ini sehat dan bugar. Yang keenam, Heil Hitler atau mungkin Nein Hitler. Heil Hitler, bentuk sapaan yang normal di Nazi Jerman yang diucapkan setidaknya 40 hingga 50 kali dalam satu hari. Tapi hari ini, apalagi salam meniru Hitler dilarang di Jerman dan Austria. Di Prancis, seseorang bahkan tidak boleh mengibarkan bendera dengan swastika Nazi tercetak di atasnya. Apa yang seharusnya menjadi kejahatan 80 tahun yang lalu selama Perang Dunia Kedua, akhirnya hukum berlaku padanya sekarang. Yang ketujuh, tidak boleh berjalan, hanya mengemudi. Untuk melanjutkan tradisi Jerman, kamu tidak diperbolehkan menghentikan mobil kamu saat mengemudi di Autobahn Jerman atau dikenal di seluruh dunia sebagai jalan raya. Autobahn adalah jalan raya yang dikendalikan oleh pemerintah, dibuat untuk kecepatan super cepat dan efisiensi super. Kamu bahkan tidak boleh kehabisan bensin di sana. Jalan atau lari nggak boleh. Kamu bisa kena denda hingga $100 untuk membahayakan pengemudi lain. Astaga, ini cuma jalan raya. Yang kedelapan, bayi yang berjalan. Di berita bayi di Kanada harus belajar berjalan sendiri, yaitu tanpa bantuan alat bantu jalan. Alat bantu jalan adalah alat sederhana yang membantu bayi tetap aktif dengan memberikan dukungan saat mereka mencoba berjalan untuk pertama kalinya. Sebuah studi pada tahun 2004 yang menghasilkan undang-undang yang diluluskan mengungkapkan baby walker tidak hanya menimbulkan bahaya bagi bayi, tetapi juga menghambat perkembangan motorik dan mental yang efektif. Yang lebih mengejutkan, menjual atau bahkan memiliki baby walker dapat menyebabkan denda $100.000 atau mendekam hingga 6 bulan penjara. Yang kesembilan, hari spesial Valentine. Love is in the air. Benarkah ini? Orang-orang di negara-negara Islam seperti Arab Saudi dan Pakistan dilarang merayakan hari Valentine. Biasanya, hari ketika kekasih mengungkapkan kasih sayang mereka dengan salam dan hadiah. Untuk negara-negara ini, perayaan hari V sama saja dengan cinta yang tidak ditujukan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia biasa lainnya dan karenanya dilarang, dianggap anti-muslim. Hari Valentine ditolak oleh banyak negara lain termasuk Indonesia. Yang ke-10, menikmati atau menaburkan kecap. Di Prancis, kafetaria sekolah melarang penggunaan saus tomat. Menikmati tomat kesukaan. Orang Prancis sebenarnya menyarankan agar semua saus, termasuk mayones, saus tomat, dan vinaigrette, dikecualikan atau setidaknya dijaga seminimal mungkin dari kafe sekolah Prancis yang meningkatkan kualitas makanan yang disajikan dari kafe sekolah Prancis untuk meningkatkan kualitas makanan yang disajikan di dalamnya. Ini menjaga masakan Prancis agar tidak dipalsukan oleh
pengaruh Amerika. Ini membantu mengurangi asupan lemak dan membuat siswa tetap sehat. Menikmati kecap bukan ide yang sangat menyenangkan, bukan? Ini hanya beberapa larangan aneh yang diterapkan di seluruh dunia. Apa kamu mengetahui? Melanjutkan edisi pertama larangan aneh dan membingungkan yang diberlakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Ingin tahu? Kembali dengan beberapa fakta dan larangan yang lebih menarik. Yang pertama, jogging adalah kejahatan. Salah satu larangan paling aneh yang diberlakukan oleh pemerintah Burundi, negara Afrika Timur adalah, tunggu dulu, jogging. Terlalu mengada-ada? Tidak juga. Bagaimana olahraga yang paling dikenal karena manfaatnya memastikan kesehatan kardiovaskuler serta menurunkan tekanan darah menjadi keprihatinan? Semuanya berawal ketika Presiden Pierre Nkurunziza memutuskan memperpanjang masa jabatannya sebagai ketua partai yang berkuasa secara ilegal. Para pengunjuk rasa, terutama dari partai oposisi, memutuskan berlari melintasi kota dalam kelompok besar daripada berjalan. Pemerintah jadi panik. Untuk melawan langkah ini, Presiden Pierre memutuskan untuk menyatakan apapun yang berkenaan dengan lari-lari adalah kejahatan. Pelanggarnya bisa masuk penjara. Ironinya, Presiden adalah mantan pelatih olahraga sebelum masuk pemerintahan. Yang kedua, pakaian dalam berenda dalam bahaya. Apa yang umum di antara negara-negara seperti Rusia, Belarus, dan Kazakhstan bukan hanya karena mereka adalah anggota pendiri Uni Ekonomi Eurasia, tetapi juga bahwa ketiganya memiliki satu larangan umum yang diberlakukan di negara mereka. Apakah kamu siap untuk hal-hal sepele yang benar-benar aneh dan lucu ini? Dari semua hal, pakaian dalam berenda dilarang di ketiga negara. Kamu gak akan dapat satupun pakaian berenda di sini. Sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 2013 mengamanatkan setiap pakaian yang menyentuh kulit secara langsung harus mengandung setidaknya 6% kain katun yang sayangnya tidak dimiliki oleh pakaian dalam berenda. Selain itu, renda dianggap sebagai kain yang tidak bernafas dengan baik dan karenanya berbahaya bagi kesehatan. Kamu semua pecinta renda harus berbelanja saat berlibur di luar negaramu. Yang ketiga, dilema blogging. Rusia memiliki masalah serius dengan blogger. Blogger dengan lebih dari 3.000 pengunjung harian dilarang. Jika pengunjung melebihi batas, blogger diharuskan mendaftar sebagai media outlet dan juga membocorkan kepada pemerintah semua data pribadi mereka. Dalam peraturan yang lebih lanjut, pengguna dilarang menggunakan kata-kata kotor Rusia yang dapat dihukum berat untuk hal yang sama. Yang keempat, Winnie the Pooh yang malang. Kita semua tumbuh bersama Winnie the Pooh yang lembut dan suka demong, beruang pecinta madu yang diciptakan pada tahun 1920-an. Kita bahkan telah menonton kartun animasi beruang lucu ini, berharap kita memilikinya sebagai hewan peliharaan. Namun, beberapa orang di kota kecil Tuszyn di Polandia berharap sesuatu yang berbeda, berani melarang Teddy yang benar-benar menggemaskan ini. Beberapa anggota Dewan Desa yang konservatif percaya Winnie setengah telanjang dan berpakaian tidak pantas, dan oleh karena itu menolak untuk mencalonkannya sebagai maskot untuk taman bermain anak-anak yang baru dibuat. Nasib Winnie yang malang ditakdirkan hari itu dalam rapat dewan dan selamanya setelah itu dilarang karena pakaiannya yang tidak lengkap. Yang kelima, larangan yang membingungkan pada buah. Buah durian yang populer di Asia Tenggara memiliki perbedaan yang meragukan. Disebut tak terlukiskan karena dua alasan. Ini adalah buah berbentuk bulat dengan kulit luar yang menyerupai landak, dengan duri-duri runcing mencuat darinya. Tetapi lebih dari penampilannya yang tidak biasa, durian memiliki bau yang keras dan menyengat. Karena baunya yang menyengat, dilarang diangkut ke angkutan massal dan angkutan umum seperti taksi. Terlepas dari semua ketenarannya, buah ini sering digunakan dalam masakan Asia Tenggara dan beberapa percaya ia memiliki kekuatan menyembuhkan demam dan berfungsi sebagai afrodisiak. Selamat makan. Yang keenam, menampar dan beriklan. Sepasang kata kerja tindakan yang tidak sama. Mari kita mulai dengan yang pertama. Sementara di Amerika Serikat, beberapa negara bagian memang mengizinkan anak-anak dipukul di sekolah, ada beberapa negara yang melarang sama sekali. Swedia adalah negara pertama yang memberlakukan larangan memukul anak di sekolah maupun di rumah sejak tahun 1979. Setidaknya 30 negara telah mengikuti Swedia dalam keputusan ini setelah itu, di mana iklan masuk ke TV. Nah, di Swedia, penduduk setempat sangat protektif terhadap anak-anak mereka. Karenanya dilarang menampilkan iklan yang ditujukan untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Tidak ada iklan yang dapat ditayangkan sebelum atau setelah acara anak-anak ditayangkan di TV.
Yang ketujuh, menemukan nama yang sempurna untuk bayimu. Urusan beginian seharusnya mudah. Bagaimanapun, itu adalah keputusan orang tua dan mereka akan memilih salah satu yang paling mereka sukai. Tidak begitu sederhana ternyata. Di negara-negara seperti Selandia Baru, Swedia, Denmark, Portugal, dan Islandia, nama-nama bayi tertentu dilarang. Misalnya di Denmark, orang tua diharuskan memilih salah satu dari 7.000 nama yang disetujui pemerintah untuk bayi yang baru lahir. Jika mereka memilih nama di luar daftar, mereka perlu mendapatkan persetujuan gereja. Undang-undang tentang nama pribadi dikatakan telah diberlakukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terpengaruh secara psikologis dengan Tuhan melarang nama yang salah. Islandia juga memiliki aturan serupa. Di samping itu, bayi tidak diperbolehkan lebih dari 3 nama depan. Selandia Baru dan Swedia terus menambahkan nama yang dilarang ke daftar nama bayi setiap tahun, kayak nambahin kata di kamus. Di Portugal, nama bayi harus dengan jelas menyebutkan jenis kelamin bayi. Nama apapun yang menimbulkan pertanyaan tentang jenis kelamin tidak diizinkan. Yang kedelapan, hidup ini siapa yang punya sebenarnya? Apakah kamu percaya pada reinkarnasi? Apakah kamu yakin dilahirkan kembali? Jika kamu melakukannya, kamu tidak punya pilihan. Di Tibet, kamu tidak dapat bereinkarnasi tanpa izin. Dan izin siapa sebenarnya? Biksu Buddha di Tibet tidak diizinkan untuk bereinkarnasi tanpa izin dari pemerintah Cina. Tidak masuk akal. Tapi benar. Ada perintah urusan agama negara nomor 4 yang mengeluarkan undang-undang pada tahun 2007 tentang hak inkarnasi. Tindakan totalitarianisme yang absurd ini dilakukan untuk melemahkan pengaruh Dalai Lama yang diasingkan terhadap rakyat Tibet serta memadamkan tatanan agama Buddha. 9. Goyah dengan sepatu hak tinggi. Yunani penuh dengan keajaiban budaya dan arsitektur kuno yang menakjubkan. Tapi lain waktu kamu mengunjungi Yunani dan salah satu keajaiban kunonya, pastikan kamu tidak mengenakan sepatu hak tinggi. Karena memakai sepatu hak dengan alasan kuno melanggar hukum, tidak bisa dipercaya. Tapi benar, mungkin sepatu dengan hak tinggi tidak diizinkan di situs bersejarah di Yunani. Sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 2009 menyatakan bahwa sepatu hak tinggi tidak hanya memberi tekanan pada tanah, tetapi ketajaman dari sepatu hak runcing dapat memahat materi tanah. Pakailah dengan cerdas. Jadilah cerdas. 10. Perilaku teladan. Iran telah melarang penggunaan manekin di jendela toko karena ini diyakini dekaden dan pengaruh merusak yang diturunkan oleh Barat. Satu-satunya pengecualian adalah manekin yang berpakaian lengkap dan konservatif dan mengenakan jilbab. Selain itu, pemerintah Iran juga melarang wanita menjual pakaian dalam pria serta menampilkan dasi ala Barat. Hukuman bagi pelanggar dapat berkisar dari peringatan keras oleh polisi hingga harus hadir di kelas bimbingan mereformasi mereka yang sesat. Banyak dari larangan ini benar-benar aneh dan membingungkan. Apakah Anda senang mendengar ini? Beritahu. Mengingat meningkatnya jumlah lautan yang tercemar, udara yang tercemar, erosi tanah dan kepunahan massal, kita kadang bertanya-tanya, seperti apa planet kita jika manusia tiba-tiba menghilang? Akankah lautan kembali mengisi dirinya dengan ikan? Akankah kota-kota beton hancur jadi debu karena perubahan iklim? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai jejak kita menghilang? Mari kita jalankan eksperimen pikiran. Apa yang akan terjadi jika manusia tiba-tiba musnah? Dalam 1 jam pertama, pemadaman massal akan mulai terjadi di seluruh dunia. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit batu bara akan padam setelah bahan bakar habis. Sementara sistem bertenaga angin dan air juga akan mati tanpa pengawasan manusia. Keesokan harinya, tanpa konsumsi daya yang stabil, sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir akan tutup karena dilengkapi dengan langkah-langkah keselamatan otomatis untuk mencegah kemungkinan kehancuran. Dalam sistem kereta bawah tanah seperti di London, Moskow, dan kota New York, lapisan pompa drainase akan ditinggalkan, membanjiri terowongan hanya dalam 3 hari. Pagar listrik mulai runtuh, menyebabkan hewan yang dikurung berkeliaran bebas. Hewan kebun binatang akan lepas dari kandangnya dan pergi menuju kota. Setelah 10 hari, hewan peliharaan akan kesulitan bertahan hidup. Anjing peliharaan yang bertahan harus beradaptasi dengan alam liar. Kucing mungkin juga harus beradaptasi karena mereka adalah makhluk yang lebih mandiri. Mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di alam liar. Miliaran ayam dan jutaan sapi serta hewan ternak akan mati atau menjadi mangsa hewan liar lainnya. Saat listrik padam,
bakteri, jamur, serangga, dan hewan pengerat mulai memakan dan membuat busuk produk yang tertinggal di rak toko bahan makanan. Setelah semua makanan ini habis, serangga dan hewan pengerat yang kembali ke alam liar akan mendapati populasi mereka berkurang dengan cepat jadi makanan predator. Sebulan kemudian, bahan-bahan nuklir yang disimpan di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didinginkan oleh air di kolam atau fasilitas di lokasi akan mengering. Panas dari batang bahan bakar akan menyebabkannya terbakar, terkena bahan bakar nuklir yang sangat tidak stabil. Ini akan menyebabkan ledakan yang jauh lebih kuat daripada bencana Fukushima dan Chernobyl. Kebanyakan tumbuhan dan hewan akan mati keracunan radiasi. Mereka yang bertahan hidup akan memiliki berbagai kelainan genetik yang berbeda. Seperempat abad setelah hilangnya manusia, 75% jalanan kota beraspal dan trotoar di planet ini akan tertimbun tumbuhan. Lumut akan melapisi jalanan, sementara pohon dan bunga akan tumbuh di bangunan yang ditinggalkan. Di beberapa wilayah pesisir, seluruh kota akan direklamasi oleh laut dan kapal tua yang tenggelam akan menjadi pondasi terumbu karang baru. Setelah 30 tahun, satelit yang kita kirim untuk menjelajahi luar angkasa akan jatuh kembali turun ke bumi. Meskipun kita tidak ada, pemanasan global akan terus berlanjut selama 40 tahun lagi setelah kita pergi. Suhu bumi akan naik 0,6 derajat, tetapi lingkungan akan meningkat secara drastis. Pada tahun 60, kehidupan laut akan pulih dari penangkapan ikan yang berlebihan selama beberapa dekade dan akan berkembang pesat. Dalam 150 tahun, tanaman, tanah, dan pasir akan mulai mencakup paling banyak lingkungan perkotaan. Banyak kota akan terkubur seluruhnya. London akan kembali ke rawa-rawa, dan di kota-kota utara seperti Vancouver, kerangka bangunannya akan menonjol keluar dari lapisan demi lapisan salju dan es. Kota-kota seperti Las Vegas dan Dubai akan tertahan di pasir saat gurun mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dalam 230 tahun, vegetasi yang tumbuh subur tanpa kehadiran manusia akan memusnahkan kelebihan karbon dioksida di atmosfer. Satu-satunya bukti bahwa kita manusia yang pernah ada akan menjadi sisa baja dan plastik. Setelah 300 tahun, konstruksi logam seperti Menara Eiffel dan Jembatan Baja tanpa perawatan akan runtuh ke tanah. 500 tahun setelah manusia menghilang, hutan dunia akan menjadi yang paling sehat dalam 10.000 tahun ini. Alam akan berhasil menghapus sebagian besar jejak terakhir keberadaan manusia. Setelah 10.000 tahun, satu-satunya hal yang mengingatkan dunia akan keberadaan umat manusia adalah artefak tertentu yang diukir dari batu, seperti Mount Rushmore atau mungkin piramida yang bisa bertahan beberapa ratus ribu tahun. Tentu saja, bahkan setelah 25.000 tahun, beberapa benda plastik kita mungkin masih ditemukan. Namun, dalam 50 juta tahun mendatang, benda-benda itu akan musnah juga. Meskipun manusia tidak mungkin musnah, kita tidak seharusnya membiarkan planet kita apa adanya. Kecerdasan manusiawi kita telah membawa perubahan luar biasa pada dunia. Umat manusia tidak selalu ada di sini, dan kita tidak akan berada di sini selamanya. Dengan menyelidiki dunia tanpa kita, mungkin kita dapat belajar setelah kita pergi, dunia akan terus berjalan. Kami harap Anda menganggap ini menarik. Tidak semua berjalan sesuai rencana. Namun, terkadang sesuatu membawa hasil baik. Beberapa produk yang kita gunakan sehari-hari yang membuat hidup kita lebih mudah bukanlah produk coba-coba. Pernah penasaran mencari tahu produk mana yang mengubah hidup yang sebenarnya merupakan penemuan yang tidak disengaja? 1. Korek api. Pada tahun 1826, John Walker, seorang apoteker Inggris, melihat ada gumpalan kering di ujung batang yang dia gunakan untuk mencampur bahan kimia. Dia mencoba mengikisnya di lantai perapiannya dan muncullah percikan dan nyala api. Dia memasarkan yang sekarang disebut korek api sebagai cahaya gesekan yang terbuat dari batang karton. Dia kemudian beralih ke belat kayu dan amplas karena gagal mematenkan penemuannya. Banyak orang lain yang merampas idenya dan mengambil alih pangsa pasar yang membuatnya berhenti memproduksi versinya. 2. Penisilin. Alexander Fleming, seorang dokter Skotlandia, dikenal dengan penemuan antibiotik pertama. Namun, tahu nggak kamu bahwa penemuan yang mengubah hidup ini adalah hasil dari ketidakrapihannya? Sekembalinya dari liburan selama 2 minggu, dia terkejut mendapati beberapa jamur yang tumbuh di cawan petri yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri telah berhasil menghilangkan bakteri di sekitarnya. Dia kemudian mengekstraksi zat dari jamur ini dan menyebutnya penisilin. Zat ini dapat membasmi berbagai bakteri dan merupakan terobosan besar saat tidak ada pengobatan yang tepat untuk infeksi bakteri. 3. Oven microwave.
Pada tahun 1940-an, Percy Spencer, seorang insinyur Amerika, merasa batangan coklat meleleh di sakunya saat membangun magnetron untuk perangkat radar untuk mengirimkan gelombang radio pendek yang dikenal sebagai gelombang mikro. Dia kemudian menyadari bahwa gelombang mikro ini telah memanaskan batang coklat. Dia kemudian mengembangkan kotak yang dikenal sebagai oven microwave dan mendapati bahwa ketika makanan ditempatkan di kotak ini, energi gelombang mikro memasak makanan lebih cepat. Namun, oven microwave ini pada waktu itu tidak begitu umum di dapur seperti sekarang ini karena tingginya 6 kaki, beratnya sekitar 750 pound dan harganya $5.000. Tidak sampai tahun 1967, microwave meja pertama telah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. 4. Permen karet. Pada tahun 1817, Thomas Adams mencoba bereksperimen dengan cikel, getah dari pohon Amerika Selatan, untuk mencari pengganti karet. Namun, setelah terus-menerus gagal, dia memasukkan sepotong ke mulutnya dan menyukainya. Dia kemudian menambahkan rasa pada penemuannya sehingga membuatnya populer di kalangan anak-anak. Adams New York Gum No. 1 adalah permen karet pertama di dunia. 5. Keripik kentang. Pada tahun 1953, Josh Crumb, seorang juru masak di restoran Saratoga Springs di New York, merasa kesal dengan keluhan seorang pengunjung yang terus mengembalikan kentang gorengnya agar kentang gorengnya lebih tipis dan renyah. Setelah pemulangan ketiga, Crumb kehilangan kesabaran dan mengiris kentang setipis mungkin, menggorengnya sampai renyah, dan menutupinya dengan garam yang sangat banyak. Yang mengejutkan, pengunjung itu menyukainya dan memesan lagi. Ini segera menjadi spesialisasi rumahan. Saat ini, orang Amerika menghabiskan lebih dari 7 miliar per tahun untuk snack ini. 6. Kue coklat chip. Pada tahun 1930, Ruth Wakefield, salah satu pemilik Toll House Inn, sedang mencampur adonan kue ketika dia menyadari bahwa dia kehabisan coklat membuat roti yang meleleh. Sebagai gantinya, dia menggunakan batang coklat manis, memotongnya menjadi beberapa bagian dan mencampurkannya ke dalam adonan, dengan harapan bisa meleleh juga. Potongan-potongan kecil itu melekat dan lahirlah kue coklat chip favorit Amerika. Itu dia, beberapa penemuan tidak sengaja yang mengubah dunia. Semua orang tahu tentang gravitasi dan bagaimana Newton menemukannya. Dan ya, kita tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada. Tahu nggak kamu, ada beberapa area atau tempat di bumi yang melanggar aturan gravitasi. Untuk mengetahui lebih banyak, nomor 1. Mystery Spot di Santa Cruz, California. Seperti namanya, area ini benar-benar misteri. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh surveyor dan ilmuwan bernama Josh Frater pada tahun 1939 di dekat hutan Santa Cruz, California. Mereka memperhatikan ketidakteraturan medan magnet di tempat ini, tapi hanya di 150 kaki persegi dari area lingkaran. Air mengalir ke arah atas, panah kompas berputar terus-menerus, dan siapapun dapat berdiri miring tanpa jatuh. Tentu saja, jika kamu ingin merasakan bagaimana rasanya berdiri pada sudut bersilang tanpa jatuh, kamu harus mengunjungi situs ini. Nomor 2. Air terjun di Kepulauan Vero. Apa yang kita ketahui tentang air terjun? Airnya jatuh ke bawah kan? Tapi, pernahkah kamu mendengar tentang air terjun yang mengalir ke atas? Begitulah, air terjun di Kepulauan Vero ini mengalir ke atas. Kepulauan Vero terletak di Samudra Atlantik antara Skotlandia dan Islandia. Alasan utama air mengalir ke atas adalah karena hembusan angin kencang yang mengalir ke atas lebih kuat daripada gaya gravitasi. Nomor 3. Golden Rock, Myanmar. Kamu pernah lihat nggak batu yang menyeimbangkan dirinya sendiri tanpa ada gerakan apapun di tepi gunung? Jika kamu pernah mengunjungi Myanmar, kamu pasti pernah melihat ini. Ada sebuah batu besar berlapis daun emas yang berada di tepi tebing bernama Gunung Kyaikthyo, dan di atasnya dibangun pagoda kecil. Fakta menarik tentang batu ini, sedikit disentuh pun tebing tetap ada yang menyokong. Setiap kali kamu melihatnya, serasa batu itu akan jatuh, tapi batu berdiri kokoh selama berabad-abad. Ini adalah situs ziarah Buddha, dan dikatakan bahwa yang membuat batu besar itu tetap di tempatnya adalah sehelai rambut Buddha. Ya, kita tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, tapi di sini gravitasi pastinya melawan dirinya sendiri. Nomor 4. Tulsi Sham, Gujarat, India.
Tulsi Shyam adalah sebuah tempat di dekat hutan Gir di Gujarat. Ada sebuah bukit di daerah ini di mana kamu dapat menyaksikan kendaraan kamu atau benda apapun merayap menanjak dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam saat kamu mengatur mobil kamu dalam keadaan netral di dasar bukit. Aneh bukan? Ini murni ilusi optik yang terjadi karena struktur tanah di kedua sisi jalan. Ini mungkin terlihat seperti mobil-mobil berguling menanjak, tapi sebenarnya mereka bergerak ke bawah sebagaimana mestinya. Garis cakrawala dan atribut lain di sekitarnya menipu otak menganggap lereng seperti menanjak.